Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Fajar pada channel Tanam Aja. Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan datang lagi nih dengan sebuah tips yang penting buat teman-teman yang punya tanaman dan sedang mengalami masalah tentang kutu kebul. Ya, kan tahu kan kutu kebul yang seperti ini? Ya. Jadi kutu kebul ini adalah salah satu kutu atau serangga pengganggu yang biasanya dia hidup di tanaman-tanaman dan dia akan bersifat merusak. Jadi kutu kebul ini biasanya dia menempel atau bersembunyi di ujung-ujung daun atau di bawah daun, dan dia akan menyerap nutrisi atau saripati dari tanaman, dan nanti lama-kelamaan tanaman bisa menjadi layu atau bisa membuat pucuk menjadi mengecil dan rusak seperti ini. Dan masih banyak lagi, termasuk dia bisa menyebarkan beberapa jenis virus yang itu memang bisa menghambat pertumbuhan tanaman di kemudian hari. Jadi sebenarnya ini tidak bisa diremehkan, dan bahkan untuk skala besar kutu kebul ini bisa menyebabkan gagal panen pada beberapa tanaman seperti tanaman cabai. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagi sebuah tips yang bisa teman-teman terapkan nih. Tipsnya sangat mudah, cara untuk menghilangkan kutu kebul di daun atau tanaman milik teman-teman. Jadi seperti apa tipsnya? Tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Ya, oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah pestisida nabati. Jadi yang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita akan mengatasi hama kutu kebul, tapi untuk mengatasinya pun kita mencari solusi yang dia aman untuk tanaman tapi juga aman untuk lingkungan, tapi tetap efektif untuk menghilangkan atau melawan kutu kebul ya. Jadi yang saya tawarkan di sini, kita akan membuat pestisida nabati. Jadi bahannya pun kita cuma butuh dua bahan yang sangat mudah, yaitu yang pertama kita membutuhkan ini ya. Ini adalah tembakau biasa, bentar saya keluarkan. Ini adalah tembakau biasa ya, bisa dilihat. Nah, ya tembakau biasa, tembakau untuk tembakau lintingan. Tapi apabila teman-teman mungkin lagi jalan-jalan dan menemukan puntung rokok, itu bisa diambil, itu bisa digunakan. Nah, kita akan menggunakan ini tembakau sebagai bisa dibilang pestisida nabatinya lah ya. Jadi walaupun tembakau ini sebenarnya tidak baik untuk paru-paru, tetapi dia memiliki beberapa kandungan-kandungan yang dia tuh dapat dimanfaatkan untuk melawan serangan dari hama, dan salah satunya adalah kutu kebul ini. Jadi kita akan memilih menggunakan tembakau. Dan bahan yang kedua itu juga tidak kalah mudah dicari, karena kita semua juga menggunakan setiap hari, yaitu adalah ini sebenarnya bisa dibilang sabun pencuci piring. Nah, ya sebenarnya tidak harus yang merek ini sebenarnya sabun pencuci piring yang untuk bayi ini yang ada di rumah. Dan yang penting, yang sebenarnya merek apapun juga bisa, tapi yang saran dari saya, coba teman-teman mencari yang dia bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur ya. Jadi ada natural cleansernya seperti inilah ya. Nah, ini cuma saran saja, karena nanti ini akan berkontak langsung dengan tanaman. Jadi itulah kenapa saya menyarankan yang kalau bisa dia bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur. Tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa, karena fungsinya dari sabun ini, dia nanti adalah sebagai pemecah lapisan lilin atau selubung yang menutupi dari kutu kebul. Jadi kutu kebul itu dia memiliki selubung atau memiliki perlindungan diri semacam lapisan lilin, yang apabila kita langsung menyemprotkan pestisida biasa, itu pun dia tidak akan menempel atau tidak akan mengenai kutu kebulnya. Jadi kita butuh pemecahnya dulu, yaitu kita menggunakan pencuci piring ini. Nah, dan caranya seperti apa? Mudah sekali. Yang teman-teman butuhkan yang pertama, langkah pertama yaitu adalah teman-teman menyiapkan gelas. Nah, gelas yang sebenarnya ukurannya nggak begitu besar pun nggak apa-apa, yang penting gelas bisa menampung air. Dan silahkan teman-teman ambil sedikit saja teman-teman cuil untuk tembakaunya, sedikit saja, sekitar kira-kira segini, masukkan ke dalam wadahnya. Kalau masa kurang bisa ditambahin lagi seperti ini. Nah, lalu silahkan teman-teman merendam tembakau ini dengan air panas.
Jadi silakan teman-teman berikan air panas. Dan setelah direndam dengan air, silahkan teman-teman menunggu ini sekitar semalaman atau dibiarkan dulu secara semalaman lah ya, agar tembakaunya nanti dia bisa larut atau masuk ke dalam airnya. Jadi saya sarankan apabila teman-teman ingin melakukan penyemprotan di pagi hari, pada malam harinya silahkan teman-teman menyiapkan seduhan dari tembakau ini terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal paginya diaplikasikan. Tapi saya sebenarnya sudah menyiapkan yang sudah saya rendam. Nah, ini adalah tembakau yang sudah saya rendam semalaman. Jadi tinggal bisa kita terapkan. Jadi cara penampainya juga sangat mudah. Tinggal teman-teman siapkan air. Nah, teman-teman siapkan air dan nanti tinggal kita masukkan saja untuk 1 gelas ini ke dalam aturan pakainya sebenarnya adalah 2 liter. Nah, tapi kali ini kita tidak menggunakan 2 liter, kita karena ini gelasnya sedikit kecil, kita akan menggunakan 1,5 liter saja. Jadi tinggal larutan rendaman tembakaunya kita saring dan kita masukkan ke dalam airnya. Disaring agar nanti tidak ada sisa-sisa tembakau yang menyangkut di alat penyiramnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah larutan tembakaunya, dan saatnya kita menambahkan pembersih piring. Sebenarnya penambahnya seberapa ini cuman takarannya kira-kira, tapi jangan terlalu banyak. Biasanya kalau video-video lain mereka menggunakan takaran 1 sendok teh. Tapi saya tidak akan menggunakan sebanyak itu, saya teman sedikit saja kira-kira. Nah, kita kasih seperti itu aja sedikit. Nah, dan lalu tinggal kita aduk. Setelah dirasa tercampur rata, silakan teman-teman masukkan larutan ini ke dalam alat semprotnya. Saya sudah menyiapkan alat semprotnya di sini menggunakan botol 1,5 liter. Dan tinggal ini kita aplikasikan ke dalamnya, masukkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti tinggal kita ratakan saja, dan ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman yang terkena hama kutu kebul. Seperti apa? Ini dia. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini adalah tanaman saya yang dia mengalami serangan dari kutu kebul. Bisa dilihat ini, biar teman-teman bisa melihat. Ini agak sulit untuk mengezoom ya, jadi ini. Nah, jadi untuk aplikasinya tinggal ini tadi larutannya, tinggal kita siapkan saja dan langsung kita semprotkan saja ke ini hama kutu kebulnya. Ini bisa dilihat lah ya. Oke, jadi karena ada kandungan sabunnya, jadi kutu kebulnya pun juga bisa langsung rontok. Apabila teman-teman tidak menggunakan sabun, ini dia akan lebih sulit karena dia memiliki lapisan lilin untuk melindungi diri. Nah, tinggal ini dia biar bisa dilihat. Ini termasuk dia yang ini adalah penyemprotan saya yang kedua. Sebelumnya memang lebih parah. Jadi kelebihan menggunakan tembakau dan sabun cuci piring adalah dia lebih food grade. Jadi apabila teman-teman melakukan penyiraman atau penyemprotan sering seperti itu tidak akan masalah bagi tanamannya. Karena apabila menggunakan yang pestisida kimiawi, pastikan ada takaran pakainya, dia maksimal digunakan beberapa kali. Sementara kalau mamanya yang food grade ini yang menggunakan tembakau, dia bisa sedikit sering karena ya dia lebih aman. Jadi mungkin apabila teman-teman kurang mantap bisa menyiram terus-menerus selama seminggu hingga dia bisa hilang atau sembuh, itu nggak apa-apa, karena memang ini menggunakan pestisida yang nabati. Jadi tinggal mungkin ini akan saya siram lagi, tapi intinya secara praktek demikian teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Oh ya, jadi saya ini tadi menyiramnya ada di bawah daun lombok lah ya. Ini karena memang mereka bersembunyi di sana. Jadi untuk penyiramannya saya sarankan langsung diserang ke tempat mereka berkumpul.
Apabila ada di ujung-ujung pucuk daun atau pucuk batang, langsung semprot di situ aja, agar memang itu lebih efektif karena bisa menyerang langsung ke titik perkumpulan mereka. Begitu. Ya teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.